Welcome to the debate. Hari ini kita akan membedah sebuah ide yang cukup provokatif tentang cara kerja pemerintah dan masyarakat. Kita berangkat dari analisis mengenai the four government traps serta mekanika fundamental dari kebebasan individu. Betul sekali. Dan teks yang kita bahas hari ini benar-benar memaksa kita untuk mempertanyakan asumsi dasar yang mungkin sudah kita terima begitu saja sejak kita lahir. Tepat. Pertanyaan sentral kita hari ini sangat mendasar. Apakah pemerintah pada intinya murni merupakan agen pemaksaan yang secara matematis tidak mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat? Maksud saya, apakah mereka pada dasarnya beroperasi layaknya sindikat kejahatan terorganisir? Berdasarkan materi ini, saya mewakili pandangan bahwa institusi negara secara inheren beroperasi melalui transaksi satu arah yang koersif. Mereka selalu mengganti pilihan pasar yang bernilai tinggi dengan mandat negara yang bernilai lebih rendah. Dan saya hadir dengan perspektif yang menantang kesimpulan absolut tersebut. Meskipun struktur pemaksaan itu memang nyata, saya berpendapat bahwa eksistensi pemerintah adalah produk dari sifat manusia itu sendiri. Kita tidak bisa mengabaikan realitas psikologis dan dinamika sosial yang jauh lebih kompleks daripada sekedar analogi hitam putih tentang mafia. Pemerintah lahir dari ketidaksabaran manusia dan keinginan intrinsik kita untuk mengatur orang lain. Mari kita mulai dengan membedah fondasinya dulu. Teks ini mengenalkan konsep ekonomi intervensi negara dan membedakannya secara tajam dengan apa yang disebut pasar umum atau general market. Ya, dan menurut saya penting untuk menegaskan bahwa general market ini bukan sekedar tempat fisik seperti pasar tradisional atau bursa saham, kan? Benar. Pasar ini adalah agregat dari miliaran transaksi dua arah yang terjadi setiap saat. Konsepnya sederhana, partisipasi bersifat sukarela. Bayangkan Anda beli kopi di kafe langganan Anda. Anda rela memberikan uang Anda karena Anda lebih membutuhkan kopi tersebut, dan sang barista lebih membutuhkan uang Anda daripada biji kopinya. Keduanya merasa diuntungkan, atau minimal tidak dirugikan. Disitulah harmoni sosial terbentuk secara alami. Saya sepakat dengan logika dasar itu. Sangat jernih. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, di mana posisi pemerintah dalam transaksi tersebut? Nah, disitulah letak masalahnya. Intervensi pemerintah beroperasi dengan mekanika yang sama sekali berbeda karena sumber daya di dunia ini terbatas. Pemerintah kan tidak punya tongkat sihir untuk menciptakan kekayaan dari ketiadaan. Setiap program yang mereka buat, itu harus didanai dengan mengambil sumber daya dari tempat lain. Maksud Anda melalui pajak dan regulasi? Betul, dan itu menciptakan apa yang materi ini sebut sebagai transaksi satu arah. Transaksi ini bertumpu pada ancaman kekerasan fisik. Kalau Anda tidak bayar pajak, aset Anda disita atau Anda dipenjara. Jadi ketika negara masuk ke dalam ekonomi, mereka tidak menambahkan nilai. Mereka sekedar menggantikan pilihan konsumen yang punya nilai tinggi dengan mandat negara yang nilainya lebih rendah. Logikanya begini, kalau mandat itu memang bernilai tinggi, masyarakat pasti sudah membelinya secara sukarela di pasar kan? Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Pemisahan antara transaksi dua arah dan transaksi satu arah itu memang analitis dan tajam. Tapi argumen tersebut seolah mengasumsikan bahwa pemerintah adalah entitas asing, semacam parasit dari luar angkasa yang turun dan memasukkan kita ke dalam sangkar. Kalau kita melihat mekanismenya, bukankah memang begitu fungsinya? Mereka memaksakan kehendak dari atas ke bawah? Secara mekanis, mungkin terlihat begitu, tapi teks yang kita kaji hari ini punya satu bagian yang sangat jujur tentang sifat dasar manusia. Coba kita lihat bagian tentang keragaman sebagai sumber harmoni dan keseragaman yang dipaksakan. Materi itu secara eksplisit mengakui mengapa orang-orang akhirnya berpaling pada pemerintah. Karena mereka ditipu oleh ilusi bahwa negara melindungi mereka. Bukan hanya itu. Alasan utamanya adalah karena manusia itu pada dasarnya tidak sabar. Gini, proses alami dari pasar bebas itu seringkali lambat dan berantakan. Contoh sederhananya begini. Kelompok A tidak suka tetangganya berisik, atau mereka tidak suka melihat bisnis tertentu beroperasi di lingkungan mereka. Daripada repot berdebat langsung dan meyakinkan tetangganya secara sukarela, yang merupakan transaksi dua arah, apa yang mereka lakukan? Iya, mereka melobi pembuat undang-undang. Tepat sekali. Mereka menggunakan instrumen negara untuk membatalkan atau overrule pilihan kelompok B. Jadi kalau pasar adalah cerminan dari semua nilai manusia, maka pemerintah yang diterima luas ini adalah cerminan dari sisi gelap manusia itu sendiri. Keinginan untuk mendominasi dan mencari jalan pintas. Mengabaikan dorongan psikologis ini membuat kita gagal paham kenapa jebakan ini sangat menggiurkan bagi masyarakat. Saya mengerti kenapa Anda berpikir begitu.
Tapi izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda mengenai penerimaan publik ini. Anda menyebutnya sebagai cerminan psikologis, tapi saya melihatnya murni sebagai ilusi kognitif yang dirawat oleh negara. Dan ini membawa kita pada perbandingan yang sangat spesifik di dalam materi kita, yaitu analogi sindikat mafia. Bagian ini. Ya, ini memang sangat provokatif. Sangat provokatif, tapi menurut saya tidak bisa dibantah secara empiris. Kita didoktrin untuk takut pada mafia. Takut diperas bayar uang keamanan, takut dilarang bekerja kalau tidak bayar setoran. Tapi mari kita lihat realitas negara. Pajak penghasilan secara definisional adalah pemerasan terhadap hak dasar Anda untuk bekerja. Tapi orang melihat pajak sebagai kontribusi peradaban, bukan pemerasan jalanan? Itu cuma masalah branding. Mari kita bahas soal properti. Ekonom F.L. Harper dikutip dalam teks kita, dan dia menunjukkan realitas yang brutal. Kepemilikan properti pribadi di bawah sistem negara itu ilusi. Anda pikir Anda memiliki rumah Anda. Sebenarnya Anda cuma menyewa dari pemerintah lewat pajak properti. Ya, karena kalau Anda berhenti bayar pajak properti, Anda akan diusir paksa oleh pria-pria bersenjata dari rumah yang Anda beli dengan uang Anda sendiri. Apa bedanya dengan preman yang menagih uang keamanan? Malah, coba kita lihat data statistik dari US News and World Report di materi kita. Dari 19,7 miliar dolar pendapatan kejahatan terorganisir pada masa itu, tebak berapa yang murni dari kekerasan? kalau tidak salah ingat, angkanya sangat kecil, sekitar 1 miliar. Kurang dari 1 miliar dolar. Lebih dari 90% pendapatan mafia sebenarnya berasal dari transaksi dua arah, seperti perjudian ilegal di mana individu secara sukarela berpartisipasi. Mafia memberi Anda pilihan, Anda tidak mau judi ya tidak usah ikut. Tapi negara, partisipasi Anda wajib. Secara empiris, negara menggunakan tingkat koersi yang jauh lebih absolut dan masif daripada sindikat kejahatan manapun. Itu argumen yang kuat, dan secara matematis sulit dibantah. Tapi pernahkah Anda mempertimbangkan satu celah besar dari perbandingan tersebut? Celah itu adalah legitimasi moral dan dukungan organik. Maksud Anda, orang secara sukarela mendukung pemerasan terhadap diri mereka sendiri? Itu terdengar seperti sindrom Stockholm. Ya, tapi karena suatu alasan yang rasional bagi mereka. Mafia, meskipun beroperasi dengan banyak transaksi dua arah seperti kata Anda, tidak pernah dianggap perlu oleh masyarakat luas. Tidak ada warga yang bikin parade untuk merayakan bos sindikat lokal. Tapi pemerintah, terlepas dari segala inefisiensinya, sangat dihormati. Kalau pemerintah murni hanya entitas pemeras yang selalu merugikan, mustahil institusi ini bertahan selama ribuan tahun, melintasi berbagai budaya. Mereka bertahan karena memonopoli pendidikan dan narasi keamanan. Kalau Anda mengontrol kurikulum, Anda bisa meyakinkan warga bahwa pemerasan adalah patriotisme. Tapi narasi itu harus beresonansi dengan kebutuhan nyata. Jawabannya ada pada utilitas psikologis. Negara menyediakan rasa aman. Anda mungkin akan bilang itu cuma ilusi perlindungan. Tapi ilusi perlindungan itu punya nilai ekonomi dan emosional di dunia nyata. Manusia bersedia menukar sebagian otonomi mereka demi struktur yang memberikan kepastian. Saya kurang yakin dengan alur penalaran tersebut karena kalau kita sungguh-sungguh membahas soal perlindungan, bukti di lapangan justru menunjukkan kegagalan total dari negara. Kegagalan total? Bukankah polisi menangkap penjahat setiap hari? Mereka menghukum pelaku setelah faktanya terjadi, bukan mencegah kejahatan. Teks kita menyajikan kutipan yang sangat epik dari seorang kepala polisi Los Angeles. Dia secara terbuka memberi saran kepada warganya tentang bagaimana menghadapi kejahatan. Anda ingat apa sarannya? Iya, dia menyuruh warga untuk mengunci pintu, beli anjing pelacak, menelpon polisi kalau mereka kebetulan tersedia, dan berdoa. Benar. Dan berdoa. Itu adalah pengakuan eksplisit dari aparat tingkat atas tentang kegagalan fungsional monopoli keamanan negara. Anda bayar pajak tinggi untuk perlindungan, tapi akhirnya Anda tetap disuruh beli anjing dan berdoa. Saya akui kutipan itu sangat mencolok dan menelanjangi ilusi keamanan harian kita. Dan kegagalan ini menjadi eksponensial ketika kita masuk ke isu pertahanan nasional. Ini yang saya sebut sebagai paradoks pertahanan nasional. Pembenaran terbesar pemerintah memungut triliunan dolar adalah untuk melindungi kita dari invasi asing. Tapi materi kita menunjukkan hal yang sebaliknya.
Negara yang tersentralisasi justru menciptakan satu titik penyerahan bagi musuh. Maksudnya, keberadaan ibu kota dan presiden justru mempermudah musuh menaklukkan sebuah wilayah. Tepat. Senjata modern seperti bom hidrogen itu tidak digunakan untuk membakar seluruh daratan, melainkan sebagai instrumen tekanan atau blackmail terhadap pemimpin sentral agar dia menyerahkan seluruh mesin birokrasinya kepada musuh. Jadi argumennya adalah, tanpa pemimpin sentral, musuh tidak punya siapa-siapa untuk diancam. Betul, bayangkan tidak ada negara sentral. Agresor asing akan menghadapi mimpi buruk logistik. Daripada menekan satu tombol dan memaksa satu presiden menyerah, mereka harus menaklukkan 200 juta individu secara terpisah, dari pintu ke pintu. Dari sudut pandang strategis, keberadaan negara justru membuat invasi menjadi sangat efisien bagi musuh. Maaf, tapi saya sama sekali tidak setuju dengan poin itu. Biar saya jelaskan alasannya. Idenya memang sangat elegan di atas kertas, bahwa desentralisasi absolut membuat penaklukan menjadi mustahil secara logistik. Tapi kita harus mempertanyakan kelayakan operasionalnya di dunia nyata. Kenapa tidak layak? Swiss melakukan hal yang mirip dengan mendesentralisasi pertahanan mereka ke rumah-rumah warga. Mereka menyimpan senjata di rumah. Tapi Swiss tetap punya kerangka negara, mereka punya komando militer pusat. Teks yang kita kaji juga dengan jujur menyatakan bahwa agresi tidak akan berhenti jika tidak ada pemerintah. Jadi, apa yang terjadi kalau tidak ada struktur pertahanan makro sama sekali? Orang akan mempertahankan propertinya sendiri. Mereka akan membentuk milisi sukarela. Ya, dan coba bayangkan biaya transaksinya. Setiap individu secara mandiri harus menanggung beban konstan dari manajemen risiko fisik. Anda harus bangun pagi, berpatroli, bernegosiasi soal perlindungan perbatasan dengan tetangga Anda setiap hari, mengalokasikan anggaran pribadi yang masif untuk amunisi dan intelijen. Gesekan harian semacam ini akan melumpuhkan produktivitas manusia jauh lebih parah daripada sekedar dipotong pajak penghasilan. Jadi, Adia merasa pajak itu semacam biaya kemudahan, semacam biaya berlangganan agar tidak perlu repot. Tepat. Keberadaan negara memungkinkan warga biasa untuk mengalihdayakan kecemasan eksistensial mereka. Ya, polisi mungkin telat datang, tapi fakta bahwa ada sistem kepolisian membuat Anda bisa fokus bekerja, menulis buku, atau berinovasi, alih-alih berjaga di depan pintu rumah bawa senapan setiap malam. Mengalihdayakan kecemasan eksistensial itu mungkin terdengar nyaman, tapi harga yang dibayar adalah hilangnya otonomi dan terjerumusnya kita ke dalam jebakan-jebakan yang dibahas di materi ini. Secara khusus mari kita bahas jebakan nomor 2 dan jebakan nomor 4, kewajiban menaati hukum dan ketakutan pada kekuasaan negara. Jebakan kewajiban moral ya. Ini konsep yang sangat menarik untuk dibedah. Sangat. Karena negara sukses mencuci otak kita bahwa menaati setiap aturan mereka, betapapun absurdnya aturan itu adalah tugas moral yang luhur. Padahal, kalau kita tanggalkan ilusi mistis tentang negara, ketaatan itu seharusnya murni kalkulasi manajemen risiko saja. Seperti kita mengevaluasi bahaya alam? Persis. Sama seperti menghadapi cuaca buruk. Kalau ada hukum baru yang membatasi bisnis Anda, pertanyaannya bukan apakah secara moral saya berdosa kalau melanggarnya, melainkan murni kalkulasi utilitas. Apa keuntungan yang saya dapat berbanding risiko tertangkap dan didenda? Ini bukan soal moralitas, ini soal menavigasi rintangan buatan. Itu pendekatan taktis yang sangat pragmatis dan cukup dingin kalau boleh saya bilang. Dingin, tapi membebaskan. Karena jebakan nomor 4 menyoroti ketakutan bahwa negara terlalu kuat untuk dilawan. Padahal, kebebasan sejati justru ditemukan di dalam celah inefisiensi pemerintah itu sendiri. Maksud Anda karena birokrasi selalu lambat dan kaku? Ya. Pemerintah tidak beroperasi dengan mekanisme harga pasar, jadi mereka selalu canggung. Anda tidak perlu repot-repot demonstrasi atau mencoba mengubah undang-undang di ibu kota untuk menjadi bebas. Itu buang-buang waktu. Anda hanya perlu mengambil apa yang materi ini sebut sebagai alternatif langsung atau direct alternative. Anda bikin keputusan pribadi, manfaatkan celah inefisiensi pengawasan mereka, dan capai tujuan Anda di luar radar mereka. Itu poin yang menarik, meskipun saya akan membingkainya dengan cara yang berbeda. Pendekatan alternatif langsung ini secara teori memang sangat memperdayakan individu. Tapi mari kita bawa pemikiran ini ke kehidupan sehari-hari. Silakan, coba aplikasikan ke kehidupan nyata. Kalau seluruh masyarakat benar-benar beroperasi secara absolut, berdasarkan kalkulasi risiko pribadi untuk setiap hukum yang ada, ini menuntut modal kognitif yang sangat luar biasa dari setiap orang. Modal kognitif bagaimana maksudnya? Bayangkan Anda mengemudi ke kantor. Ada lampu merah di perempatan sepi pada jam 3 pagi. Kalau kita pakai logika Anda
Anda tidak boleh berhenti sekedar karena aturan. Anda harus menganalisis apakah ada polisi di sekitar sini, apakah ada kamera tilang, seberapa besar kemungkinan mobil lain menabrak saya, berapa nilai denda berbanding waktu yang saya hemat. Memang itu yang seharusnya dilakukan manusia merdeka yang rasional, mengambil tanggung jawab atas setiap tindakannya. Tapi manusia itu kapasitas pemrosesan informasinya terbatas. Kalau kita harus melakukan analisis biaya manfaat semacam itu untuk rambu lalu lintas, untuk standar kontrak bisnis, untuk aturan zonasi komersial, otak kita akan terbakar karena kelelahan mengambil keputusan. Kita membutuhkan struktur sosial, konvensi, dan bahkan fabrikasi kewajiban moral itu untuk mengurangi gesekan transaksi sehari-hari. Anda pada dasarnya berargumen bahwa menyerahkan kebebasan itu sepadan demi kenyamanan kognitif. Saya tidak menyebutnya menyerahkan kebebasan, saya menyebutnya efisiensi kognitif. Kesalahan dari pendekatan Puritan di materi ini adalah berasumsi bahwa efisiensi ekonomi murni adalah satu-satunya metrik kesejahteraan. Kelelahan mental dalam mempertahankan otonomi total bisa menjadi penjara kognitifnya sendiri. Saya melihat kekhawatiran Anda soal kelelahan kognitif. Tapi saya harus mengingatkan kita pada satu kutipan Voltaire yang sangat relevan dari teks kita. Seni pemerintahan terdiri dari mengambil sebanyak mungkin uang dari satu kelas warga untuk diberikan kepada kelas yang lain. Seni redistribusi paksa. Iya, kalau Anda menyerah pada ilusi kewajiban moral hanya demi kenyamanan kognitif agar tidak repot berpikir, harganya sangat mahal. Anda membiarkan sebagian besar nilai hidup Anda, properti Anda, hasil keringat Anda dikendalikan, dihisap, dan didikte oleh birokrat yang sama sekali tidak peduli dengan nilai-nilai intrinsik Anda. Saya tidak membantah bahwa birokrat lakukan ekstraksi kekayaan, itu fakta struktural. Maka kebebasan menuntut tanggung jawab dan tanggung jawab itu memang butuh modal kognitif. Tapi menganggap bahwa perbudakan parsial di mana separuh pendapatan Anda dirampas itu lebih baik cuma karena ia meringankan beban pikiran, itu adalah kompromi yang sangat berbahaya bagi kemerdekaan manusia. Begitu kita berani melihat hukum tanpa tabir mistisisme, kita sadar ruang untuk bermanuver di luar sistem itu jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Saya tidak pernah menyarankan perbudakan parsial sebagai cita-cita moral ya, tapi sebagai observasi tentang realitas praktis yang terus-menerus dipilih oleh manusia sepanjang sejarah. Anda sering merujuk pada birokrat atau mereka yang berkuasa seolah-olah negara beroperasi dalam ruang hampa, independen dari keinginan masyarakat. Karena birokrasi memang memiliki kepentingannya sendiri untuk terus bertumbuh. Mereka punya insentif kelangsungan hidup institusi. Betul, birokrasi punya kepentingan. Tapi teks itu sendiri menyoroti bahwa regulasi yang mencekik itu lahir justru karena ada faksi di dalam general market yang memintanya. Melalui lobby dan intervensi spesifik ya? Tepat. Jadi ini bukan sekedar pertarungan epik antara individu heroik melawan alien birokratis. Ini pertarungan antara kebebasan individu melawan intoleransi sesama warga negara. Seseorang di luar sana tidak suka tetangganya merokok ganja. Orang lain tidak suka persaingan bisnis impor yang lebih murah. Jadi mereka mempersenjatai negara. Yang kembali pada poin awal saya, negara adalah agen pemaksa untuk transaksi satu arah. Ya, tapi menyadari bahwa agen pemaksa ini digerakkan oleh sesama kita, itu mengubah cara kita meresponsnya. Kita adalah partisipan dalam ekosistem kompleks di mana hasrat manusia untuk mendominasi terus bergesekan dengan hasrat untuk merdeka. Saya pikir kita telah membedah lapisan-lapisan paling esensial dari materi ini. Mari kita rangkum posisi kita berdasarkan teks yang kita kaji. Saya menyimpulkan bahwa melihat pemerintah melalui lensa transaksi ekonomi murni adalah cara terbaik membongkar ilusi negara. Karena matematikanya tidak bisa bohong. Tepat, matematika pemaksaan tidak bisa dibantah. Karena negara tidak punya kapasitas menciptakan sumber daya dari nol, mereka selalu mengambil lebih banyak daripada yang mereka berikan. Sistem ini bertahan hanya karena biaya-biayanya disembunyikan dalam harga barang atau dipotong langsung dari gaji kita sebelum kita sempat melihatnya. Dan solusi praktis dari kerangka pemikiran Anda? Solusinya adalah langkah internal. Membebaskan diri itu dimulai dengan menolak jebakan moral. Kita berhenti percaya bahwa negara pada dasarnya hadir untuk membantu kita. Kita beralih pada pemanfaatan alternatif langsung. Daripada menunggu reformasi birokrasi yang mustahil, kita bertindak hari ini, menavigasi inefisiensi sistem untuk keuntungan otonomi diri dan komunitas kita. Kesimpulan yang konsisten dengan materi. Dan untuk merangkum perspektif saya
Saya sepenuhnya mengakui bahwa analisis mekanika pemaksaan negara dari teks tersebut tajam, logis, dan sangat membuka mata. Pembagian antara transaksi dua arah dan satu arah itu sangat krusial. Tapi Anda merasa itu tidak cukup. Saya merasa kita tidak bisa berhenti hanya pada matematika murni. Kalau kita mengabaikan dorongan psikologis manusia, ketidaksabaran struktural kita, intoleransi kita terhadap pilihan orang lain, dan kebutuhan kita akan kepastian di dunia yang kacau, kita hanya mendapat setengah dari gambaran utuh tentang kebebasan. Kalau kita tidak paham kenapa tetangga kita sendiri, yang seringkali memanggil instrumen pemaksa itu, kita tidak akan pernah benar-benar menguasai lanskap tempat kita mempraktikkan kebebasan. Itu peringatan yang valid. Meskipun kita berdebat tajam mengenai akar eksistensial negara ini, apakah itu murni sindikat pemerasan atau manifestasi kompleks dari cacat psikologis manusia, saya rasa kita sepakat pada satu hal krusial tentang sumber materi ini. Bahwa materi ini mendekonstruksi kerangka berpikir kita dari dasar. Ya, teks ini mengeksplorasi apa arti perlindungan dan bagaimana transaksi sosial benar-benar berfungsi. Setelah mengkaji ini, cara pandang kita terhadap interaksi sehari-hari tentu akan terpengaruh, baik saat kita bertukar barang secara sukarela dengan tetangga maupun saat kita harus berurusan dengan otoritas berwenang. Saya setuju 100%. Sekali Anda memahami bedanya transaksi dua arah dan satu arah secara fundamental, Anda tidak akan pernah lagi membaca berita regulasi atau melihat tagihan pajak dengan cara yang sama. Ini memberikan perspektif alternatif yang sangat kuat. Dan pada akhirnya, dalam The Debate, kami tidak di sini untuk mendeklarasikan satu sisi sebagai pemenang mutlak. Tujuan dari pertukaran gagasan ini adalah mengeksplorasi berbagai argumen untuk menganalisis realitas di sekitar Anda. Kami mengundang Anda untuk melihat sekeliling, mengevaluasi interaksi harian Anda, dan merefleksikan secara jujur jebakan pemerintah mana yang mungkin tanpa Anda sadari masih membatasi langkah Anda. Masih banyak lapisan yang bisa dieksplorasi dari gagasan ini. Sampai jumpa di ruang diskursus berikutnya.